Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Nizar dengan NIM F121211030. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Global and Regional Plate Tectonic Setting. Pada video ini, saya akan membahas fisiografi dan batimetri Indonesia, lempeng tektonik dan crustal composition of the Indonesian region, dan juga continental margins dan batas lempeng. Indonesia merupakan negara dengan letak strategis yang terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik utama, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan juga Pasifik. Posisi ini menyebabkan terjadinya aktivitas tektonik yang tinggi, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, yang membentuk dinamika geologi di seluruh Indonesia. Keanekaragaman geologi di Indonesia juga sangat mencolok, seperti wilayahnya yang menampilkan beragam formasi, mulai dari pegunungan, dataran tinggi, hingga cekungan sedimentasi. Proses-proses geologis ini telah menghasilkan struktur alam yang unik dan juga kompleks, memberikan gambaran mendalam tentang evolusi bumi di daerah Indonesia. Sejarah evolusi geologi di Indonesia sendiri menunjukkan bahwa pembentukan kepulauan ini melibatkan proses subduksi, tumbukan lempeng, dan aktivitas vulkanik yang intens. Jejaknya juga masih dapat dilihat pada struktur dan distribusi batuan di berbagai wilayah. Informasi ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kompleksitas geologi di Indonesia, serta pentingnya penerapan ilmu geologi dalam mengantisipasi dan juga mengelola potensi risiko alam. Indonesia merupakan wilayah geologis yang sangat dinamis, terletak di pertemuan tiga lempeng besar yaitu Eurasia, Indo-Australia, dan juga Pasifik. Sejak zaman prasejarah, kepulauan Indonesia telah mengalami proses tektonik purba yang mendasar, di mana aktivitas geologis awal seperti pengenapan sedimen dan proses metamorfosis membentuk fondasi batuan dasar. Fondasi inilah yang kemudian mengalami evaluasi melalui interaksi lempeng, termasuk proses subduksi di mana satu lempeng menyusup di bawah lempeng lainnya, serta tumbukan antara lempeng yang menghasilkan tekanan ekstrim. Proses-proses tersebut tidak hanya menciptakan busur vulkanik dan deformasi struktur batuan, tetapi juga memperkaya kompleksitas geologi di Indonesia. Selama jutaan tahun, pergerakan lempeng terus membentuk evolusi topografi yang dinamis, menghasilkan pegunungan, lembah, dan cekungan sedimen yang tersebar di seluruh kepulauan. Walaupun proses utama pembentukan dasar terjadi di masa lampau, aktivitas tektonik yang terjadi hingga saat ini masih mempengaruhi kondisi geologi. Aktivitas vulkanik yang intens merupakan salah satu manifestasi dari proses subduksi, yang tidak hanya membentuk landscape yang spektakuler, tetapi juga menjadi sumber resiko bencana alam seperti letusan gunung berapi. Begitu pula tekanan yang dihasilkan oleh interaksi lempeng kerap memicu gempa bumi yang dapat berdampak pada infrastruktur dan juga keselamatan masyarakat. Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis, di mana terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan di antara dua samudera, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara hingga 11 derajat lintang selatan, dan 95 bujur timur hingga 141 bujur timur. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia terdiri dari 17.000 pulau dan mencapai luas daratan 1,9 juta kilometer persegi. Wilayah Indonesia berbatasan langsung dengan Papua Nugini, Timur Leste, dan juga Malaysia, sedangkan lautnya berbatasan dengan Singapura, Filipina, Australia, dan India. Letak geografis ini memberikan pengaruh signifikan terhadap aspek sosial, budaya, dan juga ekonomi Indonesia. Posisi strategis ini menjadikan Indonesia sebagai titik pertemuan berbagai budaya yang berkontribusi pada keragaman budaya yang kaya. Selain itu, kekayaan sumber daya alam yang melimpah mendukung sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian, perikanan, dan juga pariwisata. Fisiografi merupakan studi tentang bentuk permukaan bumi yang mencakup struktur fisik seperti pegunungan, dataran, dan garis pantai. Indonesia memiliki topografi yang sangat beragam, mulai dari pegunungan tinggi, dataran rendah, hingga garis pantai yang memanjang, sehingga menciptakan landscape unik dari setiap wilayahnya. Aktivitas tektonik yang dinamis telah berperan penting dalam membentuk fitur-fitur geologi seperti gunung api dan pegunungan, yang secara signifikan mempengaruhi karakteristik fisiografis negara ini.
Keanekaragaman bentuk lahan juga mendukung beragam ekosistem, menjadi habitat bagi flora dan fauna yang unik, serta meningkatkan keanekaragaman hayati. Selain itu, iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi turut mempengaruhi proses erosi dan juga sedimentasi, yang berkontribusi pada pembentukan pola fisiografi di seluruh kepulauan. Secara keseluruhan, Indonesia dapat dibagi ke dalam beberapa zona fisiografis, di mana masing-masing zona memiliki karakteristiknya tersendiri. Batimetri merupakan ilmu yang mempelajari pengukuran kedalaman dan kontur dasar lautan melalui teknologi seperti sonar, echo sounder, dan penginderaan jauh. Dengan menggunakan metode ini, kita dapat menghasilkan peta dasar laut yang sangat detail, yang tidak hanya menampilkan variasi kedalaman, namun juga memetakan fitur-fitur geologi seperti palung, pegunungan, cekungan, dan gunung bawah laut. Fitur-fitur tersebut merupakan hasil dari proses tektonik dan aktivitas vulkanik yang telah berlangsung selama jutaan tahun, yang berperan penting dalam membentuk dasar lautan Indonesia. Data batimetri ini sangat krusial bagi berbagai sektor, misalnya dalam navigasi dan pelayaran, karena hal ini membantu menentukan jalur aman dan menghindari rintangan alam yang dapat mengancam keselamatan kapal. Selain itu, informasi ini memiliki peran strategis dalam mitigasi bencana, seperti memprediksi dampak tsunami dengan memahami topografi dasar laut. Di bidang penelitian, batimetri digunakan untuk eksplorasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan mineral yang terdapat di dasar laut, serta mendukung studi ekosistem laut dan upaya konservasi. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang batimetri tidak hanya memperkaya ilmu pengetahuan geologi, namun juga memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan infrastruktur maritim, keamanan, dan pelestarian lingkungan laut Indonesia. Lempeng tektonik merupakan potongan besar litosfer yang bergerak di atas lapisan astenosfer, yang menyebabkan berbagai fenomena geologi seperti gempa bumi dan juga aktivitas vulkanik. Teori tektonik lempeng menjelaskan bahwa kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang bergerak secara independen, di mana interaksi antar lempeng, baik tumbukan, pergeseran lateral, maupun pemisahan, akan menghasilkan pembentukan fitur-fitur geologi yang mencolok seperti pegunungan, sesar, dan juga palung samudra. Secara global, terdapat lempeng-lempeng utama seperti lempeng Eurasia, Indo-Australia, Pasifik, dan Amerika Utara yang masing-masing memiliki arah dan kecepatan pergerakan yang unik, sehingga dinamika mereka berperan besar dalam membentuk bentang alam di berbagai belahan dunia. Di tingkat regional, Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis karena terletak pada pertemuan beberapa lempeng, termasuk Australia dan Indo-Australia, dan juga Pasifik. Interaksi antar lempeng-lempeng ini terutama melalui proses subduksi, di mana lempeng yang lebih padat akan menyusup ke bawah lempeng lainnya, akan menghasilkan aktivitas seismik dan vulkanik yang tinggi, menjadikan Indonesia sebagai salah satu wilayah yang paling rawan gempa bumi dan juga letusan gunung berapi. Seperti yang sudah saya jelaskan, di mana Indonesia terletak di zona pertemuan 4 lempeng utama yang menciptakan dinamika tektonik yang unik dan kompleks. Di Indonesia, batas antar lempeng menghasilkan berbagai fitur geologis, seperti zona subduksi yang terbentuk di sepanjang pantai barat Sumatera dan Jawa, yang menghasilkan rangkaian gunung berapi dan area gempa aktif. Selain itu, sistem sesar aktif seperti sesar Sumatera dan sesar Palu Koro menunjukkan pergerakan lateral antar blok kekar, menambah intensitas aktivitas seismik. Interaksi lempeng ini juga memunculkan busur vulkanik, contohnya busur Sunda dan busur Banda, yang secara signifikan membentuk landscape geologis di Indonesia. Semua dinamika ini menghasilkan tekanan yang secara berkala dilepaskan dalam bentuk gempa bumi dan letusan gunung berapi, sehingga memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Komposisi kerak benua Indonesia terdiri dari dua jenis utama, yaitu kerak benua dan kerak samudra, di mana kerak benua umumnya lebih tebal dan ringan dibandingkan kerak samudra yang lebih tipis namun memiliki massa jenis yang lebih tinggi. Secara mineralogi, kerak benua kaya akan batuan granit dan batuan metamorf, sementara kerak samudra didominasi oleh basal dan gabbro yang lebih padat. Perbedaan karakteristik ini berpengaruh terhadap stabilitas geologi, di mana kerak benua cenderung lebih tua dan stabil, sedangkan kerak samudra lebih muda serta sering mengalami subduksi di zona tektonik aktif.
Interaksi antara kerak benua dan samudera di Indonesia sangat berperan dalam proses geologi, termasuk pembentukan gunung api, sesar, serta cekungan sedimen yang terakumulasi yang menjadi tempat akumulasi sumber daya alam. Keberagaman kerak ini juga berdampak pada distribusi sumber daya alam di Indonesia, seperti mineral logam, minyak bumi, dan gas alam yang banyak ditemukan di wilayah dengan aktivitas tektonik tinggi. Indonesia berada di pertemuan beberapa lempeng tektonik, sehingga memiliki beberapa jenis batas lempeng yang memengaruhi dinamika geologi wilayah ini. Salah satu yang paling signifikan adalah active margin atau batas aktif, yang dapat ditemukan di barat Sumatera dan selatan Jawa. Pada wilayah ini, lempeng Indo-Australia menunjam ke bawah lempeng Eurasia, menciptakan zona subduksi yang menyebabkan aktivitas vulkanik yang tinggi dan seringnya gempa bumi. Sebaliknya, terdapat passive margin atau batas pasif, seperti di bagian utara Papua, di mana tidak terjadi aktivitas subduksi atau tumbukan lempeng, sehingga aktivitas seismiknya lebih rendah. Selain itu, Indonesia juga memiliki collision zone and suture, atau zona tumbukan dan sesar, terutama di bagian timur Indonesia, di mana lempeng Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini menghasilkan pegunungan tinggi serta sistem sesar aktif yang dapat memicu gempa besar. Kombinasi dari berbagai jenis batas lempeng ini menciptakan kondisi geologi yang dinamis di Indonesia. Proses ini berkontribusi terhadap pembentukan pegunungan, cekungan sedimen, serta sumber daya alam seperti minyak bumi dan juga mineral yang menjadi kekayaan geologi utama di Indonesia. Active margin atau batas aktif adalah wilayah geologi yang dinamis di mana terjadi pertemuan antara dua lempeng tektonik, terutama antar lempeng samudera dan lempeng benua. Di zona ini, proses subduksi sangat dominan, di mana lempeng samudera yang lebih padat akan menyusup ke bawah lempeng benua yang lebih ringan. Proses ini akan menghasilkan pelepasan energi yang besar, yang memicu gempa bumi intens dan aktivitas vulkanik yang tinggi. Di Indonesia, wilayah batas aktif tampak jelas di sepanjang perairan barat Sumatera, selatan Jawa, dan kawasan NTT. Di sini, interaksi antar lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik secara konstan membentuk busur vulkanik, serta pegunungan. Aktivitas di batas aktif tidak hanya membawa risiko bencana alam, namun juga membentuk landscape dan sumber daya alam yang kaya. Proses subduksi dan deformasi kerak bumi menciptakan cekungan sedimen yang dapat menjadi reservoir hidrokarbon, serta memicu pembentukan mineral berharga. Passive margin atau batas pasif merupakan tepi benua yang relatif stabil dan tidak mengalami aktivitas tektonik yang signifikan, berbeda dengan active margin yang dinamis. Di wilayah passive margin, proses sedimentasi berlangsung selama jutaan tahun, sehingga terjadi penumpukan sedimen yang melimpah. Kondisi ini menciptakan dataran pantai yang luas dan mendukung pembentukan cekungan sedimen, yang seringkali menjadi reservoir sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Karena tidak ada proses subduksi atau pergeseran lempeng yang intens, wilayah passive margin cenderung tidak mengalami gempa bumi atau aktivitas vulkanik yang besar. Stabilitas ini juga mendukung keberlangsungan ekosistem pesisir yang kaya dan perkembangan infrastruktur di sepanjang garis pantai. Meskipun Indonesia lebih dikenal dengan zona aktifnya, namun terdapat beberapa daerah lepas pantai yang menunjukkan karakteristik passive margin, di mana sedimentasi menjadi proses dominan dan aktivitas tektonik yang relatif minim. Aktivitas tektonik di Indonesia telah memberikan dampak signifikan terhadap landscape dan geologis negara ini. Proses subduksi lempeng Indo-Australia di bawah lempeng Eurasia telah membentuk pegunungan seperti Bukit Barisan di Sumatera, serta busur gunung api di Jawa dan Nusa Tenggara. Pergerakan lempeng di zona subduksi dan sesar aktif, misalnya sesar Sumatera dan sesar Palu Koro, memicu aktivitas seismik dan menghasilkan gempa bumi berpotensi merusak. Selain itu, tektonisme juga menciptakan cekungan sedimen seperti cekungan Kutai dan cekungan Sumatera, yang berfungsi sebagai tempat akumulasi sumber daya minyak dan gas bumi. Proses subduksi lempeng juga menyebabkan terbentuknya palung laut yang dalam, seperti Palung Sunda dan Palung Banda. Secara keseluruhan, aktivitas tektonik yang berlangsung selama jutaan tahun berkontribusi pada pembentukan sumber daya mineral seperti emas, tembaga, serta hidrokarbon. Serta aktivitas tektonik juga mengakibatkan banyaknya terbentuk pegunungan di Indonesia.
Aktivitas tektonik di Indonesia menciptakan keanekaragaman bentuk lahan yang unik, mulai dari pegunungan terjal hingga dataran rendah dan cekungan sedimen. Proses ini juga berdampak positif pada kesuburan tanah, terutama di daerah vulkanik, karena material letusan gunung api dan hasil pelapukan batuan yang kaya mineral dapat meningkatkan kandungan hara di lahan pertanian. Selain itu, munculnya sumber daya mineral seperti emas, tembaga, dan nikel sangat dipengaruhi oleh proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun, termasuk aktivitas tektonik yang memicu pembentukan urat-urat mineral. Pembentukan cekungan sedimen akibat pergerakan lempeng juga menjadi wadah bagi akumulasi sumber daya hidrokarbon seperti minyak dan gas bumi. Kondisi geologis yang bervariasi pun mendorong keanekaragaman hayati yang tinggi, karena setiap tipe lahan dan kondisi lingkungan memiliki ekosistemnya tersendiri. Terakhir, potensi energi panas bumi atau geotermal di Indonesia sangat besar juga, terutama di kawasan gunung aktif yang terbentuk akibat interaksi lempeng tektonik. Hal ini menjadikan wilayah Indonesia menjadi salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Aktivitas tektonik di Indonesia meskipun memiliki manfaat, namun juga menimbulkan dampak negatif yang signifikan, seperti gempa bumi yang dihasilkan dari pergerakan lempeng di zona subduksi dan sesar aktif, seperti sesar Sumatera dan Palu Koro. Hal ini menyebabkan kerusakan infrastruktur, runtuhnya bangunan, serta menelan korban jiwa. Hal yang lain seperti letusan gunung berapi yang terjadi akibat aktivitas subduksi yang mengeluarkan abu, lahar, dan material vulkanik yang merusak lahan pertanian, mengganggu transportasi, dan berdampak pada kesehatan masyarakat. Pergeseran lempeng dapat memicu tanah longsor dan perubahan topografi secara mendadak. Hal ini mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penurunan produktivitas lahan. Dampak-dampak tersebut menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan menuntut upaya rekonstruksi serta rehabilitasi yang intens dan memakan waktu.